nonton K-drama bertaburkan banyak artis. Satu judul bisa nyampe berbulan-bulan. Kawan-kawan pajak yang kece abis, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo kawan pajak semua. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Amir atau bisa dipanggil Atta, yang kali ini kembali menjadi host untuk Markas episode 9 ini. Bagaimana kabarnya nih kawan pajak? Semoga tetap asik dan luar biasa. Ada yang menarik nih kawan pajak di Markas episode kali ini. Mau tahu apa? Nah, kalau aku bisa simpulkan, episode kali ini tuh identik dengan kata perdana atau pertama kali. Kenapa tuh? Yang pertama, ini adalah episode Markas perdana di tahun 2024. Yang kedua, ini adalah episode Markas perdana kita di Morowali. Jadi, kalau kawan pajak rajin mengikuti atau pantengin media sosial kita, KPP Pratama Poso, itu KPP Pratama Poso sudah beroperasi dan berlokasi di Kabupaten Morowali nih kawan pajak. Yang ketiga, seperti Markas episode-episode sebelumnya, tentu saja saya tidak sendiri dong kawan pajak. Saya telah hadirkan narasumber atau para narasumber yang perdana juga tampil di Markas kali ini. First and foremost, orang nomor satu, orang paling penting di KPP Pratama Poso ada Bapak Adi Barata, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso. Selamat pagi Pak Adi. Pagi. Halo, selamat datang di episode podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Boleh menyapa kawan-kawan pajak terlebih dahulu. Halo kawan pajak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kawan pajak selalu dilimpahi kesehatan di tahun 2022. Oke. Nah, narasumber kita yang kedua yang tidak kalah penting, tapi tahan dulu. Saya punya cerita dulu nih tentang narasumber kita yang kedua ini kawan pajak. Jadi sebenarnya kita mulai episode-episode awal Markas itu, kru Markas ini sudah berupaya untuk menghadirkan beliau nih untuk hadir sebagai narasumber atau bintang tamu di acara Markas. Tapi belum sempat kesampaian nih kawan pajak karena kesibukan beliau yang super duper tinggi, kesibukannya banyak banget. Tapi untuk kali ini beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir di acara Markas edisi kali ini. Siapa lagi kalau bukan atasan langsung saya, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Poso, ada Bapak Singgi Hadi Prasojo. Selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Kak. Selamat. Kakak gimana kabarnya? Tetap asik dan luar biasa. Selamat datang di Markas dan silakan menyapa kawan-kawan pajak terlebih dahulu Pak. Halo kawan pajak, assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Boleh sedikit Kak? Boleh saja. Jadi kenapa nih saya tetap sekarang menyempatkan untuk hadir? Ada dua kata. Yang pertama tentunya karena ada Pak Adi Barata. Yang kedua tentunya nanti di kawan pajak terkait dengan temanya. Ini temanya penting sekali. Jadi kita semua di sini hadir untuk memberikan support dan dukungan penuh Kak. Terima kasih Pak. Ya itu kawan pajak ya. Nah sebelum kita masuk ke materi, mungkin kawan pajak ada yang bertanya-tanya seperti itu ya. Tema kita atau topik kita kali ini tuh apa ya? Tahan dulu tapinya. Nah sebelum kita masuk ke materi, pertama kalinya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wajib pajak kawan pajak di luar sana yang telah berkontribusi langsung terhadap pembayaran dan pelaporan pajak sehingga mendukung kami KPP Pratama Poso untuk mencapai dua prestasi ini Bapak-bapak, dua prestasi di tahun 2023 yaitu kepatuhan pelaporan SPT tahunan dan yang paling penting adalah realisasi
semoga kawan pajak bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan kepatuhannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lapor, bayar untuk tahun-tahun pajak yang akan datang. Kembali ke markas nih kawan pajak. Nah, dari tadi mungkin kawan pajak sudah bertanya-tanya nih, topik atau tema episode kita kali ini apa ya? Temanya sangat menarik kawan pajak, yaitu SITAS, atau ada yang menyebut Cortex, atau ada yang menyebut siap seperti itu. Nah, kawan-kawan pajak mungkin pernah mendengar, sudah sering mendengar ya, SITAS, Cortex, atau mungkin PSIAP, siap, baik itu dari media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak atau sumber-sumber berita lainnya. Nah, pertanyaan pertama nih, pertanyaan sejuta umat, SITAS itu sebenarnya apa? Mungkin Pak Adi dulu bisa menjelaskan SITAS, Cortex itu apa sih kepada kawan pajak? Terima kasih Kak Atta pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Atta dan barangkali juga kawan-kawan pajak di sana juga banyak bertanya ya, apa sih sebenarnya SITAS? SITAS itu CTAS gitu ya. Nah ini seperti yang disampaikan Pak Singgih tadi, sebenarnya tema kali ini memang sangat update dan ini juga akan menjadi pembahasan utama khususnya di tahun 2024 ini. Menjawab pertanyaan Kak Atta bahwa CTAS atau SITAS itu adalah Cortex Administration System. Jadi itu SITAS itu adalah singkatan dari C-nya Core, T-nya Tax, A-nya Administration, S-nya System. Jadi Cortex Administration System. Apa sih? Atau di dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan SIAP atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP gitu ya. Nah, ini apa sebenarnya kawan pajak? Bahwa saya sebutnya nanti SITAS saja ya, lebih familiar dengan SITAS penyebutannya. Nah, SITAS ini sebenarnya apa sih? Nah, SITAS ini adalah proyek rancang ulang atau desain ulang dari apa? Desain ulang dari apa? Dari proses bisnis administrasi perpajakan. Nah, ini kata yang perlu diketahui bahwa itu sebenarnya rancang ulang atau desain ulang gitu ya. Nah, ini desain ulang apa? Desain ulang proses bisnis administrasi perpajakan kita. Nah, ini melalui apa? Nah, artinya didesain ulang, dirancang ulang itu melalui apa? Yang pertama adalah melalui pembangunan sistem informasi. Nah, pembangunan sistem informasi ini, nah ini untuk apa? Ya kebutuhannya untuk supaya terotomasi dan terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembenahan basis data. Jadi data-data yang selama ini barangkali tersebar atau scatter gitu ya. Nah, ini akan dibenahi sehingga menjadi basis data yang bisa digunakan untuk melayani wajib pajak. Yang ketiga, supaya jadi adanya rancang ulang ini agar sistem perpajakan kita lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti, atau disingkat mantap gitu ya. Nah, ini sistem perpajakan kita nih supaya lebih mantap gitu ya, kawan pajak ya. M-nya mudah, A-nya andal, T-nya terintegrasi, A-nya akurat, dan P-nya pasti. Jadi supaya lebih mantap. Dan yang keempat itu untuk optimalisasi pelayanan tentunya Kak. Jadi mau tidak mau ke depan memang rancang ulang atau desain ulang ini diupayakan untuk mengoptimalisasikan pelayanan kepada wajib pajak khususnya, kemudian juga bisa digunakan untuk pengawasan
maupun penegakan hukum. Itu Kak. Perlu saya tambahkan Kak, barangkali SITAS ini adalah termasuk pelaksanaan dari amanah. Sebenarnya ini ada amanahnya nih Kak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tidak serta-merta membangun atau redesign atau desain ulang. Ini sebenarnya ada latar belakangnya, yaitu amanah. Amanah dari apa? Amanah dari 5 pilar reformasi perpajakan. 5 pilar reformasi perpajakan seperti kita ketahui dan kawan pajak juga perlu mengetahui bahwa kami memiliki 5 pilar reformasi perpajakan, yaitu pertama reformasi SDM, sumber daya manusia ya. Kemudian yang kedua organisasi, yang ketiga proses bisnis. Nah ini proses bisnis yang akan dirancang ulang gitu ya. Terus kemudian teknologi, informasi dan basis data. Nah ini pilar keempat inilah yang sekarang sedang diwujudkan dengan lahirnya SITAS atau SIAP tadi. Dan yang kelima, pilar reformasi perpajakan, yaitu regulasi. Nah regulasi ini juga sudah melahirkan undang-undang yaitu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau sering kita sebut sebagai undang-undang KPP. Itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Nah ternyata itu kawan pajak jadi siap atau SITAS gitu ya. Nah kalau bisa saya simpulkan secara ringkas nih Pak ya. Jadi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan rancang ulang atau desain ulang sistem kita buat lebih mempermudah seperti itu kali ya. Ringkasnya seperti itu. Kata kuncinya di situ, rancang ulang nih kawan pajak. Kita juga dengar tadi kata kunci SITAS atau siap identik dengan mantap gitu ya Pak ya. Boleh seperti itu. Nah untuk yang pertanyaan yang kedua nih Pak adalah latar belakang mengapa kita perlu melakukan pembaharuan sistem informasi atau proses bisnis seperti itu. Apa urgensinya bagi kita dan apa manfaatnya terutama bagi kawan pajak seperti itu. Ya. Baik Kak. Jadi pasti segala sesuatu pasti ada latar belakangnya ya. Jadi mengapa Direktorat Jenderal Pajak sedang membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan SITAS atau Cortex Administration System. Yang pertama ya tentunya ada keterbatasan sistem inti. Adanya keterbatasan sistem inti Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini. Yang pertama bahwa semua proses bisnis itu perlu diintegrasikan. Jadi proses bisnis kan perlu diketahui di Direktorat Jenderal Pajak ada 21 proses bisnis ada. 21 proses bisnis. Nah ini yang akan diintegrasikan. Nah ini yang pertama. Yang kedua tentunya ada beban akses dan pengelolaan data. Jadi semakin kesini semakin berkembang terus kan data-data, baik data di luar Direktorat Jenderal Pajak maupun yang sudah dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak ini besar gitu ya. Nah ini akan menambah beban akses dan pengelolaan data. Nah ini tentunya perlu untuk dikelola dengan baik. Maka dari itu perlu adanya pengembangan atau pembangunan sistem inti ini. Dan yang ketiga adalah masih ada aplikasi atau sistem yang masih menggunakan atau proses bisnis tentunya ya, proses bisnis yang masih sifatnya manual kan. Nah ini yang perlu diakomodir gitu ya, sehingga semua
bisa terintegrasi dengan baik di dalam satu sistem inti, yaitu SIAP tadi ya, sistem inti administrasi perpajakan atau SINTAS. Itu kan. Baik, nah seperti itu ya. Jadi kemudian untuk manfaatnya sendiri Pak. Oh iya, ya. ya, yang terlupa. Ya. Iya, tapi baru latar belakang. Oke, latar belakang ya. Oke, baik kawan pajak semua. Nah, perlu diketahui apa sih manfaatnya gitu ya? Manfaat dari pengembangan atau dibangunnya SINTAS gitu ya, Cortex Administration System. Ya manfaatnya tentunya harapan ke depan memang manfaatnya ini sangat besar Kak. Nah, yang pertama adalah layanan yang dibangun di dalam SINTAS atau Cortex Administration System ini bisa dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran atau yang biasa di dalam istilah teknis kawan pajak pasti ini ya familiar dengan istilah omnichannel gitu ya. Nah, omnichannel ini adalah layanannya itu bisa diakses melalui berbagai pilihan saluran. Jadi channelnya banyak gitu ya, tapi di dalam satu sistem gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk memudahkan masyarakat wajib pajak. Yang kedua adalah seluruh proses bisnis ini terintegrasi dalam satu sistem informasi, yaitu adanya akun wajib pajak atau taxpayer portal. Jadi ada semacam portal untuk wajib pajak gitu kata. Jadi itu nanti yang oleh wajib pajak bisa diakses semua proses bisnis atau kepentingan dalam hal layanan perpajakan bisa di dalam satu sistem itu. Jadi nggak perlu mikir itu. Jadi kawan pajak atau wajib pajak nanti bisa masuk ke dalam login di dalam akses portal itu, sehingga semua layanan bisa didapatkan di dalam sistem Cortex itu ya. Yang ketiga, tentunya dengan demikian administrasi SPT gitu ya, administrasi surat pemberitahuan tahunan gitu ya, itu lebih efisien. Lebih efisien kenapa? Karena ketika data tadi sudah terintegrasi, maka data-data oleh Direktorat Jenderal Pajak bisa dikumpulkan data. Jadi misalnya contoh nih, bukti pemotongan yang selama ini sudah dipotong oleh perusahaan-perusahaan itu bisa kita tarik datanya sehingga menjadi istilahnya dikumpulkan dalam satu data gitu ya, atau sering kita sebut dengan pre-populated gitu ya, pre-populated data, sehingga ketika wajib pajak membuat atau menyusun SPT itu bisa langsung, nggak usah nyari-nyari lagi di data, bisa sudah ada di dalam sistem itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan keamanan data. Nah, keamanan data tentunya akan lebih andal. Kenapa? Karena setiap kali kita akses itu selalu ada passwordnya, ada username-nya, kemudian ada autentifikasi yang masuk ke dalam HP kita atau ke email kita, sehingga apa yang kita susun atau apa yang kita lakukan di dalam sistem ini akan semakin aman gitu ya. Nah, tentunya harapan ke depan dengan adanya sistem atau layanan ini dalam satu sistem yang terintegrasi, maka manfaat selanjutnya adalah bisa mengurangi terjadinya potensi sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Begitu kawan pajak. Jadi potensi sengketa ini kalau semua datanya sudah ada di dalam satu sistem, ya view-nya antara wajib pajak dan view-nya dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya sudah sama. Kalaupun
ada potensi sengketa itu barangkali bisa jadi dari luar itu, atau barangkali nanti di data barangkali data lainnya yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, termasuk itu juga Pak Singgi. Ada misalkan barangkali nanti ada penafsiran regulasi yang berbeda, itu yang artinya tetap potensi sengketanya ini jadi berkurang gitu kan. Dan yang terakhir kawan pajak, kalau semua ini sudah terbentuk dengan baik, administrasi juga sudah dalam satu channel yang dalam satu sistem ya, dalam administrasi inti yang baik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya biaya kepatuhan menjadi rendah, baik biaya dari Jenderal Pajak maupun biaya dari wajib pajak kan. Jadi nggak perlu lagi tuh semacam kayak misalnya kita ngeprint gitu ya, kemudian kita cetak gitu ya. Nah, kemudian nggak perlu lagi jauh-jauh dari tempat wajib pajak datang ke kantor pajak, nggak perlu lagi. Bahkan sambil ngopi-ngopi kita sudah bisa menyampaikan surat pemberitahuan pajak itu kan. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, betul seperti tadi yang saya bilang kawan pajak. Jadi sitas atau siap ini identik dengan mantap begitu Pak ya. M-nya huruf pertamanya itu adalah singkatan dari mudah begitu. Jadi lebih dipermudah khususnya untuk kawan-kawan pajak sekalian. Penjelasan tadi nih kawan pajak, saya ada menggarisbawahi Pak Adi, yaitu adanya proses bisnis ya yang masuk dalam siap atau sitas tadi. Memangnya nanti proses bisnisnya ada berapa sih Pak yang diakomodasi oleh sistem kita yang baru nanti? Jadi di sitas ini ada 21 proses bisnis kan. Banyak juga Pak. Iya memang banyak, 21 banyak, tapi nggak usah khawatir Kak. Jadi walaupun ada 21 proses bisnis gitu ya, tapi ini semua nggak langsung terdampak pada wajib pajak. Jadi yang terdampak langsung gitu ya kawan pajak semua, yang terdampak langsung pada wajib pajak itu hanya 5 proses bisnis. Gitu ya. Jadi hanya 5 aja nih Kak. Nah itu apa aja gitu ya. Oke. Apa aja langsung aja saya sampaikan kepada kawan pajak semua. Apa sih 5 ya? 5 dari proses bisnis itu. Yang pertama registrasi atau pendaftaran. Nah, registrasi pendaftaran ini yang akan diakomodir di dalam proses bisnis sitas. Nah, ini registrasi tentunya nanti kawan pajak seandainya mau melakukan pendaftaran NPWP gitu ya, Pak Singgi ya. Ini pendaftaran ini kebetulan di tempatnya Pak Singgi. Kemudian itu bisa diakomodir di dalam sitas. Yang kedua proses bisnis pembayaran. Nah, tentunya setelah melakukan pendaftaran barangkali ada objek pajak di situ, ada pajak yang terutang di situ. Nah, wajib pajak bisa melakukan pembayaran. Nah, ini proses bisnis pembayaran juga sudah ditampung di dalam proses bisnis yang ada di dalam sitas itu kan. Dan yang ketiga adalah proses bisnis pelaporan. Nah, ini pelaporan ini tentu nggak asing nih buat kawan pajak semua. Pelaporan ini adalah mengakomodir bagaimana nanti wajib pajak akan melaporkan melalui SPT gitu ya. Dan yang keempat adalah proses bisnis TAM. Apa sih TAM itu ya? TAM gitu ya. Taxpayer Account Management gitu ya. Nah, ini apa sih Taxpayer Account Management? Nah, ini adalah akun atau semacam taxpayer account ini adalah tempat atau portalnya wajib pajak gitu ya, yang berisi apa? Yang berisi informasi-informasi yang terkait dengan Bapak Ibu semua wajib pajak. Misalnya ada profil di situ, ada transaksi yang sudah
dibayar juga ada riwayat pembayaran di situ, ada barangkali nanti bisa melihat riwayat pelaporan SPT-nya juga ada di situ. Jadi intinya semua di dalam account management ini lengkap ya, sudah ada semua aktivitas lah ya, semua aktivitas akan terekam di dalam account management. Nah, ini siapa yang bisa membuka ya, wajib pajak sendiri kan. Jadi nggak mungkin account ini ya seperti kayak kita punya account bank lah ya, punya rekening bank gitu ya. Hanya kita sendiri yang tahu isi atau riwayat pembayaran, riwayat pelaporan gitu ya. Ada yang tahu adalah wajib pajak sendiri. Dan yang kelima atau proses bisnis yang terdampak langsung pada wajib pajak, yang kelima adalah layanan dan edukasi perpajakan. Nah, ini adalah proses bisnis yang tidak kalah pentingnya kawan pajak. Jadi nanti seandainya ada peraturan baru gitu ya, terus kemudian ada layanan-layanan baru gitu ya, atau wajib pajak ingin melakukan aktivitas layanan gitu ya, nah itu ada di dalam proses bisnis ini. Misalnya contoh untuk melakukan ini tax clearance apa istilahnya, Surat keterangan ya, surat keterangan fiskal ya, SKF ya. Nah, surat keterangan fiskal itu bisa langsung dilayani di dalam account management itu. Jadi wajib pajak bisa langsung klik gitu ya. Kemudian jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, bahkan masuk di dalam layanan itu nggak ada dalam waktu kurang dari 2 menit kan. Itu online, karena online dan langsung keluar surat keterangan fiskal itu. Artinya sangat mudah layanan digital, layanan yang sudah dilakukan di dalam proses bisnis, khususnya layanan dan edukasi perpajakan. Itu kata. Nah, khususnya. kelima layanan tersebut itu terangkum jadi satu gitu ya Pak? Iya, betul. Di aplikasi Taxpayer Portal Ya. atau portal wajib pajak. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan nih kawan pajak ada 5-in-1 service gitu ya. Nah, Contohnya betul. seperti itu. One stop pelayanan, ada semua di dalam satu akun aplikasi Taxpayer Portal atau portal wajib pajak, seperti itu. Nah, saya mengangkat ke pertanyaan berikutnya, bicara mengenai 5 proses bisnis tadi. Mungkin yang akan kita bahas secara detail di sini kawan pajak adalah proses bisnis yang pertama atau proses bisnis registrasi, mengikuti pendaftaran dan yang lain-lainnya juga, atau proses bisnis registrasi tadi ya, yang paling awal yang tadi disebutkan oleh Pak Adi. Nah, saya mau beralih ke Pak Cindy. Nah, mengapa sih Pak kita membahas proses bisnis registrasi terlebih dahulu, apa alasannya? Ya, baik, Kak, ini sekarang giliran saya. Ini di bagian saya. Baik, kawan pajak, ini tentunya kita berbicara registrasi ini, pengen tahu tuh kenapa sih gitu ya. Karena proses bisnis registrasi ini merupakan gerbang pertama Kak, untuk masuk ke sistem inti administrasi perpajakan ini. Untuk menggunakan layanan perpajakan ini kawan pajak yang pertama dilakukan adalah terkait dengan proses bisnis registrasi data. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sistem perpajakan kita ini menganut self assessment system data. Jadi wajib pajak atau pajak ini diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri data. Nah, ini kewajiban perpajakannya apa aja sih kata ini tadi ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Pertama itu daftar kata ya. Kemudian hitung, kemudian bayar, baru lapor. Jadi self assessment system ini terdiri dari 4 itu kawan pajak. HBL. Jadi HBL ya. HBL. HBL. Artinya kalau kawan pajak sudah melaksanakan 4 kewajiban ini secara formal sudah bisa dibilang patuh data. Nanti baru jika Direktorat Jenderal Pajak mempunyai data gitu ya,
nanti bisa diverifikasi dengan wajib pajak terkait dengan kebenaran formalnya. Tetapi intinya adalah jika kawan pajak sudah melaksanakan 4 ini secara formal, artinya sudah tuntas katanya untuk kewajiban perpajakannya. Nah, tadi DBHL itu adalah pertama adalah yang registrasi daftar dulu. Nah, ini merupakan gerbang pertama untuk bisa masuk ke administrasi perpajakan kita, Kak. Demikian, Kak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kita kawan pajak ya itu sebelum masuk ke layanan lainnya ya pintu masuknya ada di registrasi terlebih dahulu. Pintu keluarnya juga di situ juga kan Pak? Karena di registrasi ini juga ada kalau misalnya kawan pajak sudah tidak memiliki lagi persyaratan seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait proses bisnis registrasi ini di sistem kita yang baru di Citas nanti, tantangannya atau keterbatasan sistem kita yang sekarang ini seperti apa Pak sehingga harus dilakukan pembaruan? Baik, kawan pajak, jadi tentunya dengan adanya pembaruan ini tentu kita ingin tahu nih keadaan yang sekarang ini apa sih yang ingin kita tingkatkan gitu ya Kak. Nah, dari sebenarnya secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi ya tentang keterbatasannya. Tetapi untuk proses registrasi ini sendiri ini secara garis besar ini ada 4 kata ini keterbatasan yang perlu kita perbaiki. Gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan saluran pendaftarannya Kak. Jadi saluran pendaftaran ini kita seperti yang kita tahu ini kan ada 3 kata ya. Yang pertama itu adalah counter, yaitu kawan pajak datang langsung ke kantor pajak. Yang kedua itu call, kawan pajak itu menelpon ke krim pajak, kan. Dan yang ketiga ini adalah melalui klik atau online. Jadi kawan pajak itu melalui situs resmi kita, ya, DJP Online kata. Nah, selama ini untuk saluran yang counter ini hanya terbatas di mana yang mengadministrasikan kata. Jadi ini masih tersekat-sekat. Jadi kalau kawan pajak ingin mendaftar harus mengetahui dulu, wah saya harus mendaftar di kantor pajak mana nih yang benar. Itu kan pusing kata ya. Nah ini nanti harus kita perbaiki. Jadi tidak perlu kawan pajak itu mikir saya harus daftar di mana, tetapi di mana saja harusnya bisa. Gitu kan. Ini kan kesulitan pertama, padahal di perkembangan digital sekarang ini tidak mudah Pak. Ini informasi apa? Sekarang juga orang itu bisa posisinya tinggal di mana dan ini nanti akan kesulitan. Jadi masih tersekat-sekat untuk saluran pendaftarannya kata. Jadi selain tersekat-sekat, ini nanti juga masih kurang luas kata. Ini perkembangan digital ini kan mestinya orang bisa sambil ngopi ya disampaikan oleh Pak Adi. Gitu. Nah, ini dari sisi yang pertama terkait dengan keterbatasan saluran kata. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan validitas datanya kata. Nah, ini kan DJP ini kan sebenarnya salah satu instansi pemerintah ya. Nah, contohnya adalah terkait dengan registrasi ini kan terkait dengan subjeknya. Ada data-data subjeknya. Ini sebenarnya kan sudah ada KTP dan NIK itu ya kata. Jadi, nah kalau kita juga bikin sendiri nanti itu validitas datanya itu kita validasinya internal. Jadi ini kurang valid tadi tentang jadi supaya bisa lebih bisa dipercaya, mengurangi tadi juga sengketa. Ini validitas datanya bagaimana nih perlu ditingkatkan. Ini salah satunya alasan kenapa juga perlu diintegrasikan antara NIK dengan NPWP. Jadi ini terkait dengan validitas data. Itu yang kedua. Dan kawan pajak untuk yang ketiga, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Adi, itu terkait dengan proses bisnis kata. Ini proses bisnis kita, ini perlu diintegrasikan. Ini selama ini kan masih sebenarnya dulu karena belum ada perkembangan dunia digital, masih awal-awal pun semua serba manual kata. Nah ini bertahap, tapi masih ada proses-proses bisnis itu yang manual, sebagian sudah digital, sebagian manual, dan itu tersebar proses bisnisnya. Ini kan juga menjadi tidak mudah dan tidak sederhana terkait dengan proses bisnis yang masih pecah-pecah ini. Itu yang ketiga. Dan
Dan yang keempat, kawan pajak, itu adalah terkait dengan data. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini tergantung sekali dengan data. Nah ini datanya ini belum terintegrasi ini kata. Jadi dan tingkat kepercayaannya juga nanti kembali lagi ke mengurangi sengketa kata. Jadi bagaimana sebenarnya kalau sudah patuh formal, datanya sudah ada, itu pengujiannya dia menjadi berkurang. Ini nanti dari sisi data ini kalau sudah datanya reliable dan terintegrasi, komprehensif, lengkap itu jadi antara wajib pajak dengan DJP itu mengurangi lah biaya kepatuhan tadi kata. Jadi 4 hal ini itu yang di proses bisnis registrasi ini menjadi masih ada tantangan dan masih perlu kita tingkatkan kata. Terima kasih. Namun kita harapkan tantangan tersebut nanti yang akan diperbaharui oleh ciri kita yang baru, khususnya untuk proses registrasi Bapak. Bicara mengenai proses bisnis registrasi sih, ini masih kita masih di topik yang sama. Untuk nanti di sistem baru kita itu proses bisnis registrasi itu melingkupi atau meliputi berapa macam Pak proses bisnisnya? Baik Kakak dan kawan pajak, untuk proses bisnis registrasi sendiri ini ruang lingkupnya ini secara garis besar pertama untuk memudahkan karena kita bagi dua. Yang pertama itu untuk calon wajib pajak ini Kakak. Ini apa sih yang harus dilakukan? Ini kan sebenarnya ada pertanyaan juga Kakak. Ini apakah seluruh warga negara Indonesia itu wajib untuk membayar pajak Kakak? Ini pertanyaannya bagi calon wajib pajak Kakak. Ini karena ini sebenarnya tidak Kakak. Jadi ada persyaratan yang untuk menjadi wajib pajak itu ada dua tadi. Jadi persyaratan subjektif mengenai diri wajib pajaknya dan persyaratan objektif. Nah ini sementara semua itu adalah menjadi calon wajib pajak. Jika sudah memenuhi dua hal tersebut, itu baru nanti timbul kewajiban perpajakannya. Nah untuk calon wajib pajak ini nanti yang di ruang lingkup proses bisnis registrasi ini sendiri ada 3 tadi. Yang pertama itu adalah mendaftarkan diri. Nah ini siapa yang mendaftarkan diri? Ini ada bisa baik itu orang pribadi, baik itu badan ataupun instansi pemerintah kata. Ini masing-masing ada kewajiban perpajakan yang kata ini. Yang pertama dilakukan adalah mendaftarkan diri. Nah yang kedua setelah mendaftarkan diri ini sebenarnya nanti baru ya ada kewajiban atau tidak ini masih baru registrasi ya, registration only kata. Yang tahap berikutnya itu dia bisa melanjutkan ke mau mengaktifasi akun atau tidak. Nah jadi kalau mau full itu saya memang sudah memenuhi syarat subjektif objektif kata. Saya mau full package gitu. Nah itu bisa langsung nanti diaktifasi akunnya. Atau berhenti sampai di situ bisa juga kata. Nah ini nanti setelah diaktifasi nanti ada tahap ketiga untuk calon wajib pajak ini kata. Nah untuk menggunakan layanan administrasi perpajakan ini Pak Adi dan kawan pajak ini perlu ada namanya tanda tangan. Kalau zaman kertas kan ada tanda tangan basah. Nanti di sini ada namanya sertifikat elektronik. Itu gunanya untuk adalah autentifikasi adalah tanda tangan secara digital kata. Nah ini baru kemudian calon wajib pajak ini masuk ke dunia wajib pajak. Nanti setelah masuk menjadi wajib pajak, nah ini baru aktivitas selanjutnya terkait dengan registrasi. Nah kemudian jadi ada namanya bisa mengajukan permohonan. Salah satunya adalah 2 hal biasanya itu adalah terkait dengan penumbuhan PKP. Jika wajib pajak ini merupakan pengusaha, jadi nanti ada kewajiban PPN. Nanti kawan pajak ini bisa mengajukan pengukuhan PKP. Kedua adalah permohonan yang umum adalah jika ada kewajiban terkait dengan pajak bumi dan bangunan, itu bisa mengajukan untuk surat keterangan terdaftar objek pajak bangunan. Mendaftarkan objek pajaknya didaftarkan ke data. Nah setelah itu ada terkait dengan updating data. Jadi kan profile ini kan walaupun tadi sudah diisikan ada dari data pihak ketiga itu masih bisa dimungkinkan untuk melakukan perubahan data tadi. Nah perubahan data ini
ini ada dua bagian juga karena sebenarnya, jadi breakdownnya selalu ada dari perubahan data. Yang pertama itu adalah perubahan data wajib pajak, yang kedua itu terkait dengan statusnya. Untuk yang perubahan data ini, jadi bisa jadi waktu awal ini belum lengkap data. Mereka kawan pajak ingin melengkapi datanya, profilnya, jadi sudah mereka bisa kawan pajak bisa updating. Atau tadinya ada yang, oh ini terkait dengan kebenaran data, keliru, yang namanya manusiawi kan data itu bisa. Jadi, oh ini kemarin keliru, jadi diupdate kebenarannya. Yang ketiga itu terkait dengan pemutahiran. Oh saya pindah alamatnya, sebelumnya di sini, sekarang di sini, atau nanti perubahan nomor handphone atau ada ini perlu updating, jadi dimutakhirkan. Nah, itu terkait dengan perubahan data kawan pajak. Jadi dimungkinkan semua di proses bisnis registrasi ini. Nah, terus kemudian itu perubahan yang status wajib pajak. Nanti ada kewajiban seperti misalnya pemotong pajak, gitu kan. Nah, ini atau tadinya mau full package aktif terus pengen, oh ini saya tidak memenuhi persyaratan objektif karena saya ini non efektif aja nih di status aktif, inaktifnya nanti bisa diubah Pak. Jadi mudah semuanya di proses bisnis registrasi. Jadi kawan pajak tidak perlu takut karena di sini. Nah, ini setelah semua dilakukan, nanti kalau ternyata memang terakhir nih kata, baru nanti kalau memang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, memang misalnya mohon maaf kata ada meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, karena itu menjadi wajib pajak luar negeri misalkan, itu kawan pajak bisa mengajukan kalau awalnya memang PKP bisa dicabut dulu status pengguna PKP-nya kata, kalau ada PBB-nya juga bisa penghapusan objeknya, baru nanti bisa terakhir kata itu bagian terakhirnya adalah NPWP-nya dihapuskan. Ini ruang lingkupnya proses bisnis registrasi. Iya. Tuh kawan pajak, jadi udah sangat terperinci sekali ya untuk proses bisnis registrasi. Jadi dari awal ada pendaftaran, kemudian ketika sudah menjadi wajib pajak itu dia bisa permohonan pengukuhan PKP, kemudian ada juga pendaftaran objek pajak PBB, kemudian setelah full menjadi wajib pajak ada kewajiban PBB, ada kewajiban PPN-nya. Wajib pajak juga bisa melakukan perubahan data dan status, dan yang terakhir kalau dia sudah tidak memiliki persyaratan, tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, bisa melakukan pencabutan PKP, penghapusan objek pajak PBB, atau yang paling terakhir tadi penghapusan NPWP. Betul. Itu sangat terperinci sekali kalau pajak. Baik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah terkait perbandingan komparasi nih dari kita kan sekarang masih di sistem yang lama Pak ya. Jadi untuk sistem yang as is atau berlaku saat ini dengan sistem yang nanti to be atau yang berlaku nanti pada saat diluncurkan SITAS atau SIOP ini, boleh dijelaskan Pak Sidi? Baik kata kawan pajak dan Pak Andi, tentunya tadi setelah kita mengetahui nih kata keterbatasan yang sistem yang sekarang sedang berjalan, tentu kita ingin tahu nih untuk ke depan ya, ini di proses bisnis registrasi ini apa yang kita tawarkan untuk kawan pajak kata. Ya kembali tadi dari terkait dengan saluran yang kata. Ini saluran ini sekarang dengan perkembangan dunia digital ini ya, orang tuh waktu itu sedemikian berharga Pak. Sambil ngopi seharusnya bisa semuanya gitu kan. Ini sekarang marketplace segala macam gitu kan. Nah ini terkait salurannya, pertama, kalau memang kawan pajak ini tetap perlu datang ke kantor pajak, itu sekarang borderless kan. Jadi borderless ini cari aja kawan pajak ini sekarang posisinya ada di mana. Lihat kantor pajak terdekat saja kata. Jadi tidak perlu pusing-pusing nyari ini saya kantor pajak saya yang mana ini. Ikut KTP gitu ya Pak. KTP. KTP saya kerja di sini tapi kantor saya di sini. Saya harus cari kan melambat waktu, naik transportasi jauh waktunya. Nah, ini kan cari saja kantor pajak terdekat kata. Ini namanya udah borderless. Semua kantor pajak dan KP2KP itu bisa menerima layanan perpajakan untuk kawan pajak kata. Ini dari sisi yang counternya kata ya. Nah kemudian
dari sisi klik itu juga sekarang diperluas kan salurannya. Jadi kalau klik ini nanti semuanya memang menggunakan taxpayer portal tadi ya. Nah sekarang kalau untuk klik pajak selama ini memang sudah menjangkau seluruh kawan pajak ya kata. Nah dari 3 ini itu kita tambahkan fitur satu lagi Pak, itu saluran lainnya. Ya, saluran lainnya itu untuk mengikuti perkembangan terkini kata. Ya, contohnya bahwa kawan pajak itu misalkan punya usaha mendirikan badan hukum gitu kan, itu bisa mendaftarkannya langsung. Nah, itu bisa melalui sistem administrasi badan hukum milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sistem administrasi badan hukum atau sistem administrasi badan usaha. Selain itu, misalkan kawan pajak tidak menggunakan badan usaha nih Pak, orang pribadi tapi usahawan, itu bisa melalui OSS. Ini saluran ini semuanya bisa Pak. Pokoknya semua yang tersedia di instansi lain bisa digunakan tadi yang terkait dengan badan usaha. Nah kemudian selain itu nanti disediakan juga kata ada namanya penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP. Ini jadi ada agennya kata. Jadi kita sediakan juga nanti ada mitra yang bisa ikut membantu kawan pajak. Pokoknya semua menjadi semua saluran terbuka, borderless gitu kan. Jadi nanti proses registrasi ini menjadi seamless kata. Pokoknya bisa mulus gitu. Jadi tidak ada halangan sama sekali untuk kawan pajak. Jadi dan yang klasik. Jadi kan ini selain 3 sih ada tambahan saluran lainnya nih Pak yang bisa digunakan oleh kawan pajak sesuai dengan perkembangan terkini kata. Ini yang terkait dengan salurannya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan validitas. Ini yang sudah lama sekali nih kawan pajak semuanya sudah tahu terkait dengan NIK NPWP, pemadanan NIK NPWP sudah dibahas sedemikian lama gitu kan. Ini tujuannya adalah di sini. Nanti validitas data ini kita kalau ada data yang sudah ada dari instansi lain, ini kan tidak perlu kita sebenarnya membuat sendiri gitu. Jadi ya sudahlah kita NIK sudah ada, data subjeknya wajib pajak ini sudah ada, kita gunakan saja. Nah ini kan menguntungkan Pak Adi. Yang pertama tentu kan semua sekarang serba mudah Pak Adi ya. Mudah, sederhana gitu. Ngapain kita ngulang-ngulang lagi gitu. Nah ini cukup dengan NIK ini tinggal diaktifasi saja sudah cukup kata. Nah ini termasuk nanti untuk yang bagaimana nih di Morowali kan banyak ini WNA kata. Itu juga kita tadi terkait dengan saluran ditambahkan juga ini bisa nanti menggunakan validasinya nomor paspor kata. Ini selama itu sebenarnya sudah. Jadi nanti divalidasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi datanya, ini sudah valid. Artinya kan mengurangi sengketa terkait dengan data di data si wajib pajak ini, data pajak. Jadi nanti ini NIK saya digunakan, ini sudah terminimalisir karena memang single identity number kata. Nah ini jadi valid, jadi kebenaran datanya lebih terjamin, lebih aman ya, terkait dengan validitas. Jadi kita menggunakan pihak ketiga dari instansi. Jadi nanti untuk pengujiannya adalah single SSOT, single source of single source of truth. Jadi siapa penerbit dokumen ini yang penanggung jawabnya, dia kebenarannya dari situ. Ya contohnya untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil itu menerbitkan NIK kan. Mereka yang sudah menguji di situ kebenaran terkait dengan orang ini wajib pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu menguji lagi. Ini dengan single source of truth tadi, SSOT tadi. Nah, ini terkait dengan validitas kata. Nah yang ketiga ini terkait dengan proses bisnisnya, proses bisnis tadi. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan sebenarnya secara gamblang bahwa nanti ada 21 proses bisnis ini terintegrasi kata. Nah termasuk yang 5 ini ada di taxpayer account management. Jadi kawan pajak itu cukup masuk ke taxpayer portal. Ya tadi one stop shopping tadi ada di situ kata. Itu terintegrasi. Jadi tidak perlu lagi. Jadi nanti juga datang ke kantor pajak. Wah ini persyaratan-persyaratannya
ngisi manual lagi. Mereka sekarang tidak go bin ke atas. Nah, sekarang sudah ada aplikasi, nanti ada sitas, nanti ada taxpayer portal, masuk ke situ, ya sudah semuanya lengkap terintegrasi di situ. Nah, contohnya kalau pajak ini, yang pengusaha kena pajak PKP, jadi aplikasinya itu tidak terpecah-pecah kata. Oh nanti ada e-faktur, nanti di direct terus lapornya di e-faktur itu. Iya itu kan seharusnya kalau pajak tidak dipusingkan dengan banyak aplikasi kata, cukup satu saja. Ya nanti langsung begitu mendaftar pengajuan pengukuhan PKP, nanti dikumpulkan, langsung nanti sertifikat elektronik di situ, langsung nanti buat faktur di situ, langsung buat SPT di situ, selesai semuanya sampai bayar semuanya di situ semua. One Stop Shopping ini proses bisnis diintegrasikan jadi satu, bisa dikerjakan sambil ngopi Pak. Kembali ke situ. Nah yang terakhir kata ini ya tadi ini terkait dengan data. Jadi bagaimanapun Direktorat Jenderal Pajak ini kan sangat tergantung dengan data tadi. Seperti perbankan itu kan kepercayaannya adalah terkait dengan ya duit kan Pak Adi. Jadi kalau sudah meninggalkan konter ya sudah tidak bisa diklaim gitu kan. Sekarang harus ada video unboxing gitu kan data. Nah ini kalau di JP ini ya kebenaran data. Data tadi yang self assessment tadi kata mulai dari menghitung kewajiban pajaknya, membayarnya, melaporkannya, bagaimana nih kebenaran datanya. Nah ini kalau komprehensif, datanya semua lengkap, terintegrasi, nah ini lebih mudah kata. Tentunya ini nanti contohnya ini. Nah sekarang yang dimudahkan itu apa? Integrasi data ini yang paling terasa adalah kan kita sistem perpajakan ini kan di kepala keluarga kata. Ini nanti anggota-anggota keluarganya bagaimana? Ini dijadikan satu saja kata. Ini daftar daftar unit keluarga. Jadi nanti dijadikan satu semua Pak. Ini kepala keluarga jadi baik suami, istri, dan anak yang belum dewasa dan menikah. Ini kewajiban perpajakan cukup di kepala keluarga jadi satu. Nah ini termasuk istri yang tidak memilih, jadi menggabungkan kewajiban perpajakannya kata. Baru nanti kalau para istri memilih perpajakan yang terpisah, dia bisa memisahkan diri dari DUK ini kata. Tapi kalau selama masih gabung, cukup nanti di kepala keluarga itu jadi satu, datanya jadi satu semuanya kata. Nah yang kedua adalah misalkan ini untuk badan usaha kata. Ini kan ada nih yang perusahaan yang cabang itu bisa sampai ratusan Pak. Misalkan nanti ya kawan pajak tahu sendiri lah bisa lihat. Ini kalau sebelumnya itu harus masing-masing daftar ke kantor pajak masing-masing kata. Kalau semua cabangnya ada di seluruh provinsi, ini kan biayanya besar sekali kata. Nah sekarang data ini dijadikan satu saja di pusatnya saja. Nanti kalau mau menambah cabang dari taxpayer portal ini, Pak, jadi dengan perubahan data dia menambahkan saja cabang-cabangnya nanti. Nah ini pokoknya dari kawan pajak ini cukup dengan one stop shopping ini semua terintegrasi. Cabang semuanya itu jadi satu saja. Nah ini nanti yang akan kita perbarui di sistem proses bisnis, terutama proses bisnis registrasi ini kata dan kawan pajak. Cukup jelas dan sangat terperinci tadi jawabannya Bapak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih kawan pajak akan saya tujukan kembali ke Pak Adi. Nah Pak Adi, untuk pertanyaan saya terakhir adalah saat berlaku atau kapan mulai berlakunya sistem siap kita atau sitas kita ini Pak? Oke. Terima kasih Kata. Ini pertanyaan pertanyaan yang sangat penting buat kita ketahui bersama gitu ya kawan pajak ya. Kapan sitas atau Cortex Administration System ini akan diberlakukan gitu ya Kata ya. Nah sebelum menjawab pertanyaan itu kawan pajak semua perlu saya sampaikan bahwa perjalanan pembangunan proyek ini redesign dan rancang ulang sistem inti administrasi perpajakan ini sudah dimulai sejak tahun 2021. Jadi tepatnya saya sampaikan
timeline atau lini masa dari pengembangan sistem inti administrasi perpajakan ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, Januari sampai dengan Maret 2021 ini adalah tahapan high level design atau saat tahapan di mana Direktorat Jenderal Pajak merancang secara umum, rancangan umumnya gitu ya, rancangan umumnya terkait dengan proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya. Misalnya jaringan gitu ya, terus kemudian perangkat kerasnya. Nah, ini dirancang secara umum dulu. Kemudian April tahap kedua yaitu dilakukan di April sampai dengan September 2021. Nah, ini disebut dengan tahapan detail design atau mendesain secara detail gitu ya Kakak ya, secara sederhananya begitu. Nah, ini apa yang didetailkan gitu ya? Desain apa yang didetailkan? Nah, tentunya tahapan ini adalah merumuskan secara lebih mendalam atau lebih detail rancangan dari proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya. Nah, yang ketiga, pada bulan Juni 2021 sampai dengan April 2023. Nah, ini tahapan apa yang dilakukan di masa itu atau di waktu itu adalah tahapan build and test, artinya tahapan membangun dan menguji. Nah, tahapan membangun dan menguji, membangun apa? Ya, membangun sistem informasi itu. Kemudian tes apa? Ya, tes pengujian. Apakah sistem inti yang dibangun ini sudah sesuai dengan yang dirancang atau sudah sesuai dengan yang didesain? Apa sudah atau belum, kan gitu ya. Dan yang keempat adalah tahapan deployment. Deploymentnya atau tahapan penerapan ini di bulan Juni 2023. Nah, pada saat tahapan deployment ini kami melakukan kegiatan pelatihan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak, seluruhnya dilatih untuk mengetahui hasil dari sistem inti yang dibangun dan diuji tadi. Nah, ini tentunya sebelum digulirkan kepada masyarakat, kepada kawan pajak semua, ini teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak sudah dilatih untuk istilahnya memfamiliarkan atau biasa kami sebut dengan familiarisasi gitu ya, supaya familiar gitu kan, terbiasa supaya terbiasa. Nah, ini apa tujuannya ya? Supaya sebelum disampaikan atau digulirkan disampaikan kepada masyarakat wajib pajak itu sudah familiar atau sudah terbiasa. Dan yang kelima adalah tahapan support. Support ini adalah dukungan atas implementasi sistem inti yang baru ini, yaitu di tahun 2024 ini. Nah, kembali ke pertanyaannya Kak Atta tadi, kapan SITAS ini akan direncanakan dan dilaksanakan? Itu adalah pada awal Juli 2024, sehingga seluruh administrasi perpajakan yang terkait dengan proses bisnis itu akan diterapkan di tahun 2024 ini, yaitu di awal Juli 2024 ini. Sehingga kami harapkan semua kawan pajak terkait dengan proses-proses yang kami laksanakan, misalnya pemandangan NIK dan NPWP, nah ini tolong didukung kawan pajak. Jadi sehingga apa yang kita cita-citakan di dalam pembangunan CITAS atau Cortex Administration System ini itu menjadi bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Itu kata. Jadi untuk betul-betul mulai berlakunya itu di Juli 2024. Ya. Jadi untuk persiapannya seperti pemandangan NIK dan NPWP, dan mungkin untuk faktur pajak untuk NPWP cabang kali ya Pak, itu sudah harus selesai
itu tadi seluruh rangkaian materi dari topik proses bisnis registrasi CITAS atau SIAP. Semoga kawan pajak dapat lebih memahami dan teredukasi dengan baik tentang materi yang tadi ya. Sebelum saya akhiri podcast kali ini, mungkin saya akan alihkan dulu ke Pak Adi dan Pak Cindy terkait jika ada kata-kata, saran, ajakan, imbauan kepada kawan pajak. Jadi Pak silakan. Kayaknya kita berikan kesempatan ke Pak Pak Sigi Sigi dulu. Silakan. Silakan Pak Sigi. Terima kasih Dari kesempatan. Baik, kawan pajak, mudah-mudahan ini dengan penyampaian materi kita terkait dengan proses bisnis registrasi itu dapat memberikan gambaran untuk kawan pajak. Jadi kan pertama itu kan tahu dulu kata. Jadi nanti setelah tahu kawan pajak bisa mencoba menggunakan. Jadi setelah terampil nanti juga kalau perlu bantuan semua sekarang serba jalan informasi kata kawan pajak bisa mendapatkan pendampingan dari kita kata terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Jadi setelah tahu, terampil dan mengerti, mudah-mudahan kawan pajak bisa lebih sadar pajak begitu, patuh kata demikian kata. Untuk Pak Adi. Ya, terima kasih Kak. Kawan pajak semua dan masyarakat wajib pajak pada umumnya, saya ingin mengajak kawan pajak semua untuk senantiasa mendukung program-program dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana cara mendukungnya? Salah satunya tolong diakses seluas-luasnya, informasi dan edukasi perpajakan melalui berbagai macam channel yang sudah kami sediakan, sehingga dengan demikian kawan pajak semua dan masyarakat wajib pajak dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, sehingga pada akhirnya kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan, baik kepatuhan pelaporan yaitu kepatuhan formal yaitu kepatuhan menyampaikan laporan, dan kepatuhan material yaitu kepatuhan pembayaran pajak. Dengan demikian berarti kawan pajak sudah melakukan bagian dari wajib pajak yang patuh dan pada ujungnya dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan khususnya penerimaan negara kita, sehingga APBN kita bisa sehat dan ujungnya adalah bisa digunakan di dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi demikian ajakan dan harapan saya. Terima kasih. Terima kasih berdua yang kami hormati. Nah, untuk kawan pajak itu tadi seluruh rangkaian podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi buat kawan pajak yang telah mengikuti acara podcast kali ini dari awal sampai akhir. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan pajak, jangan lupa ajak saudara dan teman kawan pajak untuk terus mengikuti acara podcast Markas Maroso Podcast KPP Pratama Poso untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru atau ketentuan terbaru seputar perpajakan. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe akun YouTube KPP Pratama Poso serta follow akun-akun media sosial KPP Pratama Poso lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Bapak-bapak berdua ini sudah follow kan akun media sosial KPP Pratama Poso. Terima kasih. Baik, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. KPP Pratama Poso, Maroso. Sampai bertemu kembali di acara Markas Maroso Podcast episode selanjutnya. Dapat catatan dari pegawai KPPDP. Ternyata ada SPT yang belum
Masih bingung belajar pajak? Gak ape-ape, ikuti aja Markas Maroso Podcast